Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham pilihan, tapi seperti biasa sebelum masuk ke materi, disclaimer ya, untuk keputusan ada di tangan masing-masing karena kesimpulan yang saya berikan bisa jadi berbeda dengan kalian. Bisa jadi kesimpulan saya salah dan analisa teman-teman yang benar. Oke, langsung aja ke materinya. Untuk yang pertama, kita akan cek dulu indeks IHSG ya. Seperti biasa untuk IHSG hari ini tanggal 4 April 2023 untuk IHSG setelah technical sih ditutup surplus tipis 0,09% ke level 6.833 ya, ke area sini. Jadi untuk IHSG hari ini ya setelah technical sih masih konsolidasi di bawah resistennya ya. Jadi nggak kemana-mana untuk harganya. Untuk hari ini sempat naik, sempat turun, dan plusnya ya ini di 6833. Secara teknikal untuk resistennya masih di 6.870-an, 73, 75. Kalau kita cek untuk transaksinya untuk IHSG hari ini sih, kalau kita perhatikan nggak terlalu ramai ya, cenderung sepi, tidak terlalu liquid. Ini kita bisa lihat bareng-bareng untuk hari ini. Paling gede untuk valuasi transaksinya di Bank Mandiri itu pun cuma 400-an M aja, jadi hitungannya untuk IHSG hari ini sepi. Kemarin juga sepi, cuman bedanya kemarin itu aslinya net buy lumayan banyak ya di IHSG. Untuk hari ini aslinya secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng. Untuk aslinya hari ini sebenarnya masih sebagian masih masuk, cuman nggak banyak-banyak banget ya. Untuk hari ini yang paling banyak dibeli asing itu Bank BRI, aslinya net buy 83,2 M. Bank BNI untuk aslinya masuk 36,2 M, Medco aslinya masuk 33,4 M, Antam aslinya masih masuk 31,5 M, dan yang paling banyak dijual asing untuk hari ini ada Astra, Gotoh, ITMK, UNTR, Telkom ya. Jadi untuk IHSG hari ini sebenarnya asingnya masuk, cuman nggak banyak-banyak banget ya, nggak beda, hampir nggak beda jauh sih. Cuman masih net buy sih. Cuman ya ini kita bisa lihat bareng-bareng, nggak terlalu ramai, cenderung sepi. Dan kalau bursa sepi itu gimana ya? Kurang menarik ya. Cuman untuk besok kalau lihat transaksi hari ini dan beberapa hari terakhir, kalau kita cek dari kemarin sih untuk aslinya net buy di Bank BRI dan BBCA ya. Ya semoga aja untuk IHSG harganya masih berada di area-area sini aja ya, masih konsolidasi sedikit di bawah resistennya untuk besok Selasa Rabu ya, untuk besok hari Rabu. Oke, itu untuk IHSG, perhatikan saja level 8.673, semoga aja bisa breakout di atas itu untuk minggu ini ya. Cuman kalau lihat transaksi hari ini dan 2 hari terakhir ini kayaknya masih akan berada di area sini-sini aja konsolidasi, bahkan kalau cenderung sepi untuk IHSG malah bisa koreksi turun. Cuman kalaupun koreksi turun, semoga aja enggak. Ya ini sih level cross history untuk support terdekat IHSG di sini. 6.775. Sini area support historinya, di area sini level ya yang mendekati harga terendahnya hari ini dan harga tertingginya pas tanggal 24 Maret ya. Oke, itu untuk IHSG kalau kemungkinan sih akan konsolidasi dulu untuk besok di range area 67777 sampai 6870-an. Oke, itu untuk IHSG. Untuk saham yang pertama yang akan kita cek adalah saham BBCA, sektor perbankan. Untuk BBCA hari ini turun ya, jadi untuk BBCA hari ini tadi pagi itu open langsung hijau sebenarnya ya, open gap atas. Tadi pagi itu open di harga pembukaan yang kemarin di 8.825, sempat turun cukup dalam ya. Sampai ke level 8644, cuman ditarik naik lagi, dan kalau lihat candlenya sih ini perlawanan ke atas sebenarnya lebih kuat ya kalau secara candlestick-nya aja. Kalau kita cek untuk transaksinya gimana untuk BBCA hari ini, untuk aslinya net tanggal 4 net sell 6,5 M, jadi untuk BBCA aslinya keluar 6 M cuman ya, cenderung sepi, kurang fluktuatif. Ya untuk hari ini kita bisa lihat bareng untuk BBCA ada RX YUZB yang jualan. Untuk RX net sell 97,5 M, cenderung distribusi. Untuk YU-nya net sell 53, ZP net sell 51, dan yang masuk PD, CC, BK, UDAK. Jadi untuk aslinya net sell RX, ZP, YU yang keluar. Untuk lokalnya ada yang jualan di YU versi lokal net sell 51. YU versi asing net sell 2M. Ya, BBC sih kalau lihat transaksi hari ini untuk besok
gimana ya, kurang kuat untuk, kalau buat naik itu kayaknya kurang kuat, mungkin masih akan berada di area-area sini dulu, bahkan bisa jadi ya merah untuk candlenya. Eee, Kalau menurut saya sih paling untuk BBCA besok masih berada di range area 8.700 sampai 8.860-an. Oke, itu untuk saham BBCA ya. Kita lihat chart besok yang belum punya posisi jangan buru-buru entry untuk saham BBCA. Amannya sih kalau mau entry, kalau emang untuk invest yang mending nunggu setelah tutup gap. Paling enggak ya di area sini sih bagusnya 8.300-an. Cuman kalau mau spekulasi buy buat scalping atau trading, kalau mau trading di BBCA ya pikir-pikir lagi ya karena untuk volatilitasnya itu kurang volatile. Ya mungkin seperti itu untuk BBCA ya. Kayaknya untuk kemungkinan untuk besok sih masih konsolidasi di area-area sini aja di range area 8.700 sampai 8.860-an. Untuk selanjutnya kita cek saham Bank Mandiri. Dan untuk saham Bank Mandiri hari ini merah ya untuk candlenya turun. Oke, untuk saham Bank Mandiri hari ini sempat turun tadi nyentuh area supportnya di 5.100 ya. Level terendah hari ini Bank Mandiri itu ya di area supportnya ini 5.100 ditarik naik lagi. Secara teknikal masih ya berada di range area 5.100 sampai 5.275. Kalau kita cek untuk transaksinya Bank Mandiri hari ini gimana? Untuk Bank Mandiri hari ini tanggal 4 aslinya net sell 14,1 M. Net sell loh, cuman nggak terlalu banyak. Untuk hari ini Bank Mandiri secara keseluruhan ini kita bisa lihat barang-barang ya lebih banyak yang keluar ternyata. Market-market utamanya AK ya untuk tapi AK-nya net value 50,4 M jadi AK-nya masih jaga harga kemungkinan hari ini yang naikin tadi untuk Bank Mandiri dari harga supportnya itu AK. AVG-nya untuk AK di 5.171. 5.171 di area sini sih berarti floating profit cuman nggak terlalu banyak. Kemudian untuk besok kalau lihat transaksi Bank Mandiri hari ini sih kayaknya masih akan konsolidasi dulu. Dan kalau kita cek dari tanggal 27 aja kita cek untuk aslinya net buy 315 M ya. Jadi kalau mau entry sih untuk level saat ini ya bagusnya di area sini dekat-dekat 5.100. Di tengah-tengah seperti ini sih nanggung. Mending nunggu koreksi aja ya. Dan kalau kita perhatikan untuk hari ini udah nutup gap yang pas tanggal 24 Maret soalnya untuk level tertinggi Bank Mandiri untuk hari ini ke 5.200 5.300 ya ini level tertingginya Bank Mandiri hari ini jadi udah nutup gap yang di sini gap up-nya udah ketutup. Terus gimana ya? Ya kayaknya sih untuk besok kalau masih naik untuk saham Bank Mandiri resistennya di 5.275 ya. Semoga aja bisa breakout dan bertahan di atas itu. Tapi kalau enggak kalau mau entry bagusnya sih dekat-dekat area support di area sini kalau ada yang cek harga level 5.100. Oke, itu tuh saham Bank Mandiri. Selanjutnya kita cek saham BBRI. Untuk saham BBRI hari ini ditutup surplus tipis 0,42% ke level 4.820 ya. Jadi untuk saham Bank Mandiri hijau. Untuk aslinya juga net buy. Bank BRI, sorry. Untuk saham Bank BRI hari ini aslinya net buy tanggal 4 April net buy 83,2 M. Yang masuk untuk BBRI hari ini tanggal 4 yang masuk secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng ada YUAK ya. Untuk YU-nya net buy 41,1 M, AK-nya net buy 30 M dan untuk YU dan AK-nya ini versi asing ya. Jadi untuk hari ini asingnya masuk lagi di saham Bank BRI. Lokalnya ya ada yang masuk sih ini PD masuk 26,3 M. Jadi untuk saham Bank BRI kemungkinan untuk besok kayaknya sih masih bisa naik lagi kalau langsung hijau untuk saham Bank BRI untuk target kenaikannya kalau nggak terlalu rame sih paling bentuk candle kecil cuman kalau eh,
lumayan ramai untuk saham Bank BRI. Kalau besok langsung dibuka hijau, mudah-mudahan bisa ke level 4.900 lagi. Ini resisten Bank BRI sih, resisten kuatnya untuk saat ini setelah histori di 4.900. Kalau lihat transaksi hari ini kayaknya ada kemungkinan hijau sih untuk besok. Cuman lihat aja besok, kalau nggak terlalu ramai berarti hijaunya itu hijau kecil konsolidasi. Kalau kita cek dalam 3 hari terakhir, coba dari kemarin Jumat tanggal 31, ini kita bisa lihat bareng-bareng untuk YUBKAK cenderung akumulasi di saham Bank BRI. Jadi dalam 3 hari terakhir ini 1, 2, 3 aslinya masuk di saham Bank BRI. Oke, itu tuh saham Bank BRI. Selanjutnya kita cek saham BBNI yang hari ini masih berada di sini-sini aja, konsolidasi nggak kemana-mana untuk harganya. 1, 2, 3, 4 hari terakhir itu konsolidasi terus. Ada gap down yang belum ketutup. Jadi untuk saham Bank BNI kira-kira untuk besok gimana? Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini, BBNI hari ini aslinya net buy 36,2 M, dan kalau kita cek dari 4 hari terakhir 1, 2, 3, 4 tinggal tanggal 30 ya, ketika konsolidasi itu untuk Bank BNI untuk aslinya net buy 71,9 M. Untuk BBNI hari ini tanggal 4, secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng, nggak terlalu ramai, cuman untuk aslinya masuk. Yang masuk itu ZP ya, untuk ZP-nya ini ZP versi asing. Selain ZP ada AK, BK, KZ versi asing yang masuk. Yang jualan untuk aslinya YURX, cuman secara keseluruhan lebih banyak yang masuk. Untuk lokalnya juga ada MG yang masuk 21 M. Jadi kayaknya untuk saham Bank BNI ini masih ada harapan buat naik lagi ya, paling nggak nutup gap ke level ini berarti 9.500-an kalau untuk Bank BNI mau nutup gap. Oke, itu untuk saham Bank BNI ya, tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Skenario-nya untuk besok kalau menurut saya sih paling kalau nggak konsolidasi malah bisa naik ya, soalnya udah beberapa hari terakhir ini konsolidasi terus 4 hari ya. Oke, itu tuh saham Bank BNI ya, di tengah-tengah seperti ini sih nanggung, cuman kalau mau buat trading spekulasi buy, amannya entry ke di level berapa ya? Ya di sini sih untuk support terdekatnya di 9.100, 9.200, 9.190 ya. Ini area supportnya, dan resisten terdekatnya level tertingginya hari ini kalau secara Fibonacci di 9370. 75 sih, 9375. Jadi misal besok bisa hijau untuk candlenya dan ada yang jaga harga di area 9.375 untuk saham Bank BNI, mudah-mudahan bisa naik lagi. Oke, itu saja untuk saham Bank BNI ya. Kalau amannya sih bagusnya kalau mau entry ya nunggu breakout aja, atau ketika Bank BNI ini turun lagi mendekati area support terdekatnya di 9.200, 9.000 ya, dekat-dekat 9.200 sih amannya kalau mau entry, cuman ya kita lihat aja besok. Oke, itu tuh saham Bank BNI untuk hari ini sih nggak terlalu rame, kayaknya untuk besok kalau masih cenderung sepi akan konsolidasi dulu ya, kayaknya. Kita perhatikan saja level ini untuk besok. 9.375 apakah bisa breakout di atas itu atau enggak. Oke, itu saham Bank BNI. Selanjutnya kita cek saham sektor pertambangan. Yang pertama adalah saham Adaro yang hari ini naik kelas di nyentuh area resistennya. Jadi untuk untuk saham Adaro untuk hari ini sempat tembus resistennya, cuman gagal breakout, belum berhasil breakout ya, nggak tahu juga untuk besok. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini, Adaro ini sektor pertambangan mau pada bagi dividen, jadi itu sentimennya ya mungkin. Untuk Adaro hari ini aslinya net buy tanggal 4 sih. Net buy 1 M-an aja, nggak terlalu banyak. Untuk Adaro hari ini tanggal 4, secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng akumulasi sih untuk hari ini. Untuk lokalnya akumulasi, untuk asingnya juga net buy 1 M aja ya, cuman sebagian asing ada yang keluar ini akan net sell 32 M, BK net sell 19 M, dan yang masuk untuk asingnya ada KZ, BB. Untuk lokalnya sih net buy, asingnya juga net buy, cuman nggak terlalu banyak untuk aslinya. Setelah keseluruhan lebih banyak yang masuk untuk saham Adaro, jadi mudah-mudahan untuk besok ya perhatikan saja level yang ini tadi
3060 ya. 3060-an ya, 3060, 3670 itu area resisten terdekatnya. Apakah besok bisa breakout di atas itu atau enggak? Kalau sekiranya nggak bisa breakout, mending wait and see aja dulu, jangan buru-buru entry, apalagi ya di level saat ini ya. Dan kalau kita perhatikan untuk hari ini tanggal 4, sebenarnya market utamanya itu BKYP, keduanya net sell, untuk BK-nya net sell 19,8 M, untuk YP-nya net sell 7,6, dan untuk BK-nya ini BK versi asing sih, jadi ya perlu hati-hati. Yang udah floating profit ya semoga aja masih bisa dinaikin ya menjelang pembagian dividen mungkin. Oke, itu untuk saham Adaro. Untuk selanjutnya kita cek saham ITMG. Kemungkinan untuk Adaro besok ya, kalau menurut saya kayaknya ya semoga aja bisa langsung hijau dan breakout di atas resistennya 3060. Terus selanjutnya kita cek saham ITMG ya, yang mau bagi dividen gede. Untuk saham ITMG harganya hari ini naik, cuman nggak terlalu tinggi, naik 1,57%. Hari ini langsung open gap atas untuk saham ITMG, langsung open di 4.300, 4.400 ya untuk harga pembukaan. ITMG hari ini turun dikit, naik, candlenya sih kecil, setelah kesan di plus 1,57%. Setelah teknikal untuk resistennya masih di 4.100, 41.000, sorry 41.000 ya, bukan 4.000, 41.000 ini untuk ITMG. Jadi untuk hari ini ITMG itu langsung open gap atas, opennya di 40.400, turun naik, turun lagi. Ya mau bagi dividen gede, come date-nya tanggal 10 ya kalau nggak salah. Ya jadi untuk hari ini tanggal 4 ya, mudah-mudahan untuk beberapa hari terakhir, beberapa hari menjelang come date ini masih ada yang mau goreng saham ITMG. Dan buat yang udah floating profit ya bisa pertimbangan apakah mau tetap pegang saham ini dan dapat dividen atau keluar sebelum come date ya. Ya kalau nunggu sampai ex-date ya takutnya dividen trap sih, soalnya dividennya cukup gede, cuman nggak tahu juga ke depannya gimana. Yang pasti untuk hari ini kita bisa lihat bareng-bareng untuk saham ITMG gimana. Untuk ITMG hari ini asinya keluar loh, asinya net sell 38,4 M, jadi asinya terus keluar, cenderung keluar di saham ITMG ini. Perlu hati-hati untuk hari ini. Secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng didistribusi oleh BB net sell 55,2 M, dan untuk BB ini distribusi, untuk BB-nya ini BB versi asing. Jadi kalau untuk ITMG sih agak was-was kalau mau hold ya, apalagi menjelang pembagian dividen harganya naiknya nanggung, ya nggak nanggung sih. Ya ini naiknya kecil-kecil ya candlenya, dan asingnya distribusi. Oke, itu untuk saham ITMG tetap hati-hati aja. Untuk supportnya setelah Fibonacci masih di area sini 39.600-an ya. Untuk resistennya di 41 ribuan. Oke, itu untuk saham ITMG. Selanjutnya kita cek saham Pegas. Dan untuk saham Pegas hari ini naik 3,69% ya. Pegas ke level 1405. Untuk saham Pegas gimana nih kalau secara teknikal? Pegas kalau secara histori sih ya ini udah di area support sih ya. Ini pas tanggal 26 April, 13 April, bulan April tahun 2022, ini level terendahnya supportnya berarti di area sini 1300 sen ya, 1320-an. Jadi ini area ya supportnya juga sih.
Coba kalau kita cek untuk transaksinya Pegas ya. Untuk Pegas hari ini sih aslinya masuk 20M. Pegas untuk hari ini secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng ada yang distribusi sih sebenarnya. Yang distribusi ini PD versi lokal ya. Jadi lokalnya distribusi ditampung oleh asing. Untuk asing yang masuk di saham Pegas untuk hari ini ada AK BKCC ya. Untuk asingnya masuk jadi sahamnya naik. Untuk besok gimana buat patokan untuk resisten secara historinya sih di sini 1420 ya. Misal besok langsung dibuka hijau untuk saham Pegas dan berhasil breakout di atas itu, maka target kenaikannya selanjutnya di 1490-an. 1500 lah ya, ini area resisten Pegas. Selanjutnya misal besok berhasil breakout di atas 1420. Perhatikan saja level ini, lihat candlenya sih hari ini lebih kuat naik, jadi kayaknya besok di awal market langsung hijau, tapi sekiranya nggak bisa breakout di atas 1420 mending wait and see aja dulu. Oke, itu untuk saham Pegas, tetap disclaimer ya, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Selanjutnya kita cek saham Medco yang hari ini juga naik lagi ya. Candlenya sih hijau. Hari ini secara keseluruhan untuk saham Medco ditutup plus 2,80% ke level 1100 ya. Kalau kita cek untuk transaksinya, aslinya apakah masih masuk untuk Medco. Medco hari ini aslinya net buy 33,4M, jadi aslinya masih masuk. Siapa yang masuk? Apakah masih AK? Medco hari ini yang masuk untuk aslinya adalah AK ya, masih AK. Secara keseluruhan juga untuk hari ini Medco diakumulasi oleh AK dan LG. Untuk LG-nya ini LG versi lokal. Untuk AK-nya AK asing dan yang distribusi ini lokal ya, CC versi lokal. Jadi untuk saham Medco 2 hari terakhir ini cenderung diakumulasi AK sih. Kemarin AK masuk banyak, hari ini juga masuk lagi. Kalau masih naik untuk target kenaikan untuk saham Medco bisa ke level 1170. Perhatikan saja area ini, misal yang udah floating profit, sekiranya nggak bisa breakout di atas itu, kalau mau sebagian taking profit disclaimer ya, dan kalaupun mau entry ya hati-hati sih, soalnya ini ninggalin gap up. Dan gimana ya untuk saham Medco ini, kalau kita cek dari tanggal 20 Maret coba. Maret untuk saham Medco dari tanggal 20 Maret AK ya, dan AK cuma net buy 33. Jadi untuk AK itu baru masuk beberapa hari terakhir ini, 2 hari kayaknya. Ya gimana ya, agak beresiko juga sih. Mungkin kalau mau safety-nya, amannya, kalau mau entry di saham Medco ini, ketika Medco koreksi turun setelah nutup gap, paling nggak di range dekat-dekat 1020-an ya, itu amannya. Cuman disclaimer sih, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Kalau lihat transaksi hari ini dan kemarin kayaknya masih ada kemungkinan naik besok. Kalau nggak naik mungkin akan konsolidasi dulu. Oke, itu tuh saham Medco. Selanjutnya kita cek saham Goto ya. Untuk Goto nggak kemana-mana. Hari ini close di 110 di harga penutupan yang kemarin. Untuk Goto hari ini secara teknikal juga masih dijaga di atas 108. Tadi sempat turun ke area 108, ditarik naik lagi. Kalau kita cek untuk transaksinya Goto hari ini gimana? Goto untuk hari ini tanggal 4 April. Secara keseluruhan ada YU ya yang masuk 45,6M, dan YU-nya ini YU versi lokal sih. Diakumulasi YU versi lokal untuk Goto hari ini. Untuk aslinya net sell 44,7M ya. Secara keseluruhan market utamanya hari ini YU-nya net buy 45,6, jadi untuk harganya dijaga sih oleh YU. Untuk besok perhatikan aja ya, kalau masih bertahan di atas 108 sih kayaknya akan konsolidasi dulu di atas itu ya.
Dan kalau cenderung sepi ya berarti konsolidasi dulu, tapi kalau langsung rame dan untuk harganya itu masih bertahan di 108, mudah-mudahan bisa naik. Oke, itu untuk saham Goto ya. Kalaupun mau entry ya supportnya di sini 108. Kalau ada yang jaga harga, tapi kalau jebol di bawah itu kalau mau entry lagi atau average down bisa pertimbangan dekat-dekat 103, 102. Jangan buru-buru ya kalau sampai jebol di bawah 108 untuk saham Goto. Oke, itu untuk saham Goto ya. Mungkin seperti itu aja untuk hari ini sih, aslinya net sell dan harganya dijaga oleh lokal YU versi lokal. Untuk selanjutnya kita cek saham Sage yang hari ini arah lagi. Arah ya, dan ini langsung open gap atas, turun dikit. Nah, ini target kenaikannya ke level berapa ini? Udah cukup tinggi sih untuk Sage ini. Terus siapa yang goreng? Apakah PD masuk lagi? Untuk Sage hari ini secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng ya. Market utamanya YPPG. PG sih kayaknya. Kemarin itu yang masuk paling banyak PG tanggal 3. Oh, bukan sih. Kok bisa arah ya? Untuk hari ini market utamanya YPPG, keduanya ini scalpingan semua, YPPG, ZPPD scalpingan, valuasinya untuk YP 72 dan net sell 4,5 M. Untuk Sake underwriternya SH dan II. Kalau kita cek dari awal IPO 8 Maret, SH-nya net sell 75,9 ya. Dan untuk II-nya nggak banyak tampil, itu pun cuma net sell 978 juta aja. Jadi yang pegang barang paling banyak itu ZP dan LS. Untuk hari ini gimana ZP dan LS-nya? ZP net sell 2,6, LS net sell 800-an juta. Yang masuk paling banyak KKPG. Gimana ya untuk besok Sage, saya juga agak bingung ini. Di harga saat ini sih udah cukup tinggi, jadi kalaupun mau entry terlalu beresiko, mending jadi penonton aja ya. Untuk kalau saya sih cuman kembali lagi disclaimer sih. Secara technical untuk supportnya gimana ya? Untuk besok perhatikan saya level ini 400, ya 400 lah ya, 410, 415. Eh, apakah ada kemungkinan naik lagi nggak ya? Coba kita cek yang ngantri di harga berapa? Enggak arah sih. Jadi untuk Sage hari ini enggak 100% arah, soalnya ada ya masih ada yang pasang over ini di harga over 42 ribuan lot ya. Jadi hati-hati untuk besok Sage, kayaknya sih enggak langsung dibuka hijau. Soalnya enggak arah untuk hari ini, enggak 100% arah. Jadi kayaknya ada kemungkinan koreksi turun sih. Perlu hati-hati aja yang udah floating profit, mungkin kalau mau pasang trailing stop amannya. Ya, kalau langsung merah, mending jadi penonton aja, apalagi harganya cukup tinggi. Nunggu ada yang akumulasi lagi, seperti pas kemarin kan ditampung oleh PD cukup banyak, harganya langsung malah terbang waktu itu ya. Waktu pas tanggal ini, 2-3 April. Oke, itu untuk saham Sage. Selanjutnya kita cek saham Cuan. Dan untuk saham Cuan hari ini naik 10,49%.
ke level 895. Secara teknikal untuk hari ini saham cuan sempat ke area supportnya ya, sempat open gap atas, nah turun ke level 8.820 ditarik naik. Kalau kita cek untuk transaksinya cuan, hari ini secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng untuk cuan diakumulasi oleh, bukan akumulasi sih, market maker utamanya YPMG, MG-nya masih net B 3,2 M. Secara keseluruhan juga lebih banyak yang masuk. Di sini untuk MG AVGB-nya di 881, 881. Floating profit cuman nggak terlalu banyak ya. Kayaknya sih masih ada kemungkinan di awal market dinaikin dulu untuk saham cuan. Untuk resistennya kalau masih naik di sini 1000 ya. Apakah bisa breakout di atas 1000 untuk besok? Ya kita lihat saja besok. Kalau digoreng mudah-mudahan bisa ke level 1000. Dan buat teman-teman yang udah floating profit mungkin kalau mau sebagian taking profit bisa pertimbangan dekat-dekat 1000 kalau nggak ada yang jaga harga ya. Cuman ya kembali lagi disclaimer, kalaupun mau entry di tengah-tengah seperti ini nanggung secara histori juga untuk harga saat ini lumayan tinggi. Jadi kalau nekat pengen entry ya pakai duit yang kecil aja. Oke, mungkin ini aja untuk analisa kita hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.